Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21, di sana dikatakan begini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Sekali lagi saya akan bacakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Ini di bagian A. Nah, ayat ini menjadi sebuah rema ketika saya sedang doa pagi. Waktu doa pagi saya menyanyikan sebuah pujian kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Tiba-tiba Tuhan berkata, benarkah kamu mengasihi aku? Saya katakan, Tuhan, aku betul mengasihi Engkau. Tapi kemudian Tuhan berkata, tapi masih ada satu orang yang kamu benci. Dan kalau kamu mau membenci satu orang saja, maka kamu tidak mengasihi aku. Kemudian saya berkata, Tuhan, siapa orangnya yang masih aku benci? Dan tiba-tiba muncullah wajah di depan saya. Dan saya mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini memang orang kurang ajar, ini layak dibenci dan dibenci. Saya katakan begitu. Kemudian Tuhan berkata, kalau kamu masih membenci satu orang saja, kamu tidak mengasihi aku. Bukankah kalau kamu mengasihi aku, bukti dari kasih itu adalah melakukan perintahku. Kemudian saya berkata, Tuhan, saya tidak sanggup untuk bisa mengasihi orang ini. Kemudian saya berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berikanlah aku kemampuan untuk mengasihi orang ini yang sudah begitu menyakiti aku. Dan Tuhan tidak menjawab apa-apa. Tapi saya tahu bahwa Tuhan menginginkan saya harus menyelesaikan permasalahan ini secara pribadi. Dan tiap hari saya cuma hanya berdoa, Tuhan, aku mengasihi orang ini, Tuhan, aku mengasihi orang ini, aku mengasihi orang ini. Memang mengasihi dan itu yang saya ucapkan tiap kali berdoa. Saya tidak berdoa yang lain-lain kecuali saya berkata, aku mengasihi orang ini. Selama 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu tidak selesai, tidak tuntas. Dan waktu minggu kedua, kira-kira selama 2 minggu itulah saya berdoa begitu. Dan aku mengasihi, tiba-tiba betul-betul saya lepas bisa mengasihi orang ini. Dan ketika saya kemudian dipertemukan dan saya tidak sakit hati lagi, saya berkata, Tuhan, terima kasih aku bisa mengasihi orang ini. Dan Tuhan menunjukkan kuasanya, kehebatannya. Bukan karena saya mampu mengasihi orang ini. Tanpa kasih karunia, saya tidak akan bisa mengampuni orang yang begitu menyakitkan. Saudara juga butuh kasih karunia ketika saudara dan saya sedang terluka oleh karena orang-orang tertentu. Mungkin saudara sama seperti dengan saya, disakiti oleh orang-orang tertentu, dan kemudian saudara sampai hari ini merasa sakit hati dan tidak bisa mengampuni orang ini. Berita bagusnya adalah hari ini bahwa saudara bisa melakukannya dengan pertolongan Tuhan Yesus. Saudara berdoa kepada Tuhan, minta anugerah pada Tuhan, bahwa saudara minta dibebaskan dari segala bentuk rasa dendam, rasa sakit hati, supaya saudara terbebas dan hidup saudara menjadi hidup yang sangat-sangat bahagia. Salah satu bentuk kebahagiaan di dalam Kristus itu adalah ketika saudara dan saya tidak menyimpan sakit hati, tidak menyimpan dendam, dan semuanya kita menjadi orang yang merdeka dari semua tuntutan-tuntutan itu semuanya. Dan kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya mengalami rasa sakit hati, satu kuncinya, buktikan bahwa saudara mengasihi dia dengan cara mau mengampuni. Ketika saudara berkata tidak bisa, Tuhan memberikan fasilitas kepada saudara dan saya. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk terbebas dari segala belenggu, ikatan, dendam, dan sakit hati. Dan Yesus pasti memampukan saudara semuanya. Haleluya.